Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibud da'wat, al-qail fil mahkamil ayati min bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliyah fasabiqul khairat. Allahumma salli wa sallim ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya yakni nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini saya dapat mempresentasikan makalah kami. Salawat dan salam terpopuler kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kerabatnya, keluarganya, hingga sampai kepada kita sekalian. Yang pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Ustadz Ahmad, SPDI, MPD. Perkenalkan, nama saya Akib Lukman. Saya selaku perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, kemudian yang kedua bernama Adit, kemudian Asdar. Judul makalah kami pada presentasi kali ini yaitu berjudul Sejarah Peradaban Islam di Asia Selatan. Dalam makalah kami terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara Islam masuk di Asia Selatan. Kemudian, siapakah tokoh pelopor masuknya agama Islam di Asia Selatan. Kemudian, bagian 3, apa saja menjadi hambatan dalam penyebaran Islam di Asia Selatan. Baiklah, langsung saja masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Bagian A, peradaban Islam di Asia Selatan. Bagian 1, awal Islam di Asia Selatan. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Asia Selatan, tempatnya di India, telah memiliki sejumlah pelabuhan besar sehingga terjadi interaksi di antara India dengan Muslim di Arab. Perdagangan dan dakwah menyatu dalam satu kegiatan sehingga Raja Kandak Galur dan Ceraman Peramul masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Tajuddin pada zaman Umar bin Khattab. Mughirah berusaha untuk menaklukkan Sin atau India, tetapi usahanya gagal, yaitu sekitar pada tahun 643 sampai 644 Masehi. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Khalifah dinasti Abbasiyah, telah dilakukan penaklukan ke wilayah Asia Selatan dengan diangkatnya sejumlah amir untuk memimpin daerah-daerah. Di antara yang dipercaya untuk yaitu amir adalah Amir Asad Ibnu Asam untuk daerah Traksisian. Dia diangkat menjadi amir setelah berhasil membantu Khalifah Bani Abbasiyah menaklukkan dinasti Safari yang berpusat di Khurasan. Kemudian selain itu, Islam datang ke Asia Selatan sebelum invasi Muslim India. Pengaruh Islam pertama kali datang ke Asia Selatan pada awal abad ke-7 dengan munculnya pedagang Arab. Mereka yang datang ke Asia Selatan mengunjungi daerah Malabar yang merupakan daerah yang menghubungkan antara mereka dengan pelabuhan di Asia. Bagian 2, pusat-pusat penyebaran Islam di Asia Selatan. Islam sebagai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah menorehkan tinta peradaban yang cemerlang pada masa lalu. Sistem keagamaan di Asia Selatan diwarnai dengan sistem kasta. Hinduisme, Brahmanik, dan keyakinan Buddha diwarnai dengan kombinasi elit Rajput dan elit politik Hindu lainnya. Di antara negara yang pernah ditaklukkan Islam adalah di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, negara India. Nama India diambil dari nama Sungai Sindhi, satu di antara sungai-sungai yang besar di benua di benua India, yang saat ini hendak dikembalikan pada namanya yang asli, yaitu Brata. Oleh karena itu disebut dengan Sind. Sind telah pula menjadi nama daerah tempat kedudukan pusat negara Pakistan sekarang ini, atau disebut dengan Karachi. Bagian 2, pendiri dinasti Mughal. Ibrahim Lodi adalah cucu Sultan Lodi, Sultan Delhi terakhir yang
mengajarkan sejumlah bangsawan yang menentangnya. Hal ini memicu pertempuran antara Ibrahim Lodi dengan Zahiruddin Babur, cucu Tiur Leng, di Panipas pada tahun 1526 Masehi. Ibrahim Lodi terbunuh dan kekuasaannya berpindah tangan kepada Zahiruddin Babur. Kemudian bagian 3, konflik internal dan kemunduran dinasti Mughal. Akbar Khan menjalankan pemerintahan bersifat militeristik. Pemerintahan pusat dipimpin oleh raja, pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala komandan atau yang disebut dengan Sip Salar, dan pemerintahan di subdaerah dipimpin oleh seorang komandan yang bernama Fauzan. Bagian 4, kekuasaan Inggris di Asia Selatan. Inggris melakukan perdagangan di India melalui British East India Company atau yang disebut dengan BAIC, yang diberi kebebasan untuk mengembangkan usaha di India. Sebagai imbalannya, Inggris diwajibkan menjamin kehidupan raja dan keluarga istana. Akhirnya Inggris berhasil menaklukkan dinasti Mughal dengan mengusir Bahadur Shah atau yang disebut dengan Sultan Mughal terakhir. Bagian 5, hubungan Hindu-Islam, respon umat Islam terhadap kekuatan Inggris. Pada zaman penjajahan Inggris, di India terdapat 2 partai politik besar. Yang pertama, Partai Kongres yang dipimpin oleh Jawaharlal Nehru. Anggota partai ini terdiri atas orang-orang Hindu dan Muslim. Liga Muslim India merupakan partai yang dibentuk untuk mewadah suara umat Islam. 2 partai ini tidak pernah satu visi misi karena kepentingannya yang berbeda. Respon umat Islam terhadap Inggris terbagi menjadi 3 kelompok atau komponen. Yang pertama, kelompok non-komparatif yang dimotori oleh ulama tradisional Devon. Kemudian kedua, kelompok komparatif yang dimotori oleh Sheikh Ahmad Khan. Kemudian ketiga, kelompok abstain atau kelompok yang tidak menentang dan tidak juga bekerja sama atau yang disebut dengan kelompok netral. Bagian B, negara Pakistan. Islam datang ke negara Pakistan sebelum negara ini memisahkan diri dari negara India. Islam tiba di daerah yang sekarang dikenal sebagai Pakistan pada tahun 711 Masehi, ketika Bani Umayyah mengirimkan dinasti Muslim yang dipimpin oleh seorang panglima tentara yaitu Muhammad ibnu Qasim melawan penguasa Sind atau yang disebut dengan Raja Dahir. Hal ini karena fakta bahwa Raja Dahir telah memberikan perlindungan kepada banyak Zoroastrian princes yang melarikan diri dari penaklukan Islam di Iran. Pakistan adalah sebuah negara yang didirikan bagi umat Islam dan diproklamasikan pada tanggal 14 Agustus 1947. Yang selanjutnya, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, penyebaran Islam di wilayah ini masih terus berlanjut. Ini terbukti pada zaman Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang mengirim utusan untuk mempelajari adat dan istiadat dan jalan yang menuju Asia Selatan, khususnya di India. Bahkan pada masa pemerintahan Al-Makmum, dinasti Bani Abbasiyah, telah dilakukan penaklukan di wilayah Asia Selatan dengan terangkatnya sejumlah amir untuk memimpin daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang termaksud ke Asia Selatan. Di antaranya adalah India, Pakistan, Bangladesh. Islam diperkenalkan dalam bentuk peradaban yang telah berkembang, yang diwarnai dengan budaya keagamaan yang terorganisasi secara mapan. Sementara itu, keagamaan di Asia Selatan diwarnai dengan sistem kasta, Hinduisme, Brahmanik, keyakinan Buddha, serta diwarnai dengan dominasi Rajput dan elit politik Hindu. Islam bukan kekuatan pertama yang dapat menguasai wilayah ini, melainkan dengan berkuasanya di wilayah tersebut selama 3 abad lamanya, ternyata Islam mampu memberikan kontribusi bagi kebudayaan setempat, karena wilayah ini terdiri atas berbagai macam ras, keturunan, dan golongan sehingga mengakibatkan wilayah ini mudah untuk dikuasai oleh kekuatan dari luar, diantaranya yaitu kekuatan Islam. Baiklah,
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pemaparan materi, dan saya hanya membacakan poin-poin atau inti-inti besar dari makalah kami. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.